Sesi 1, Pengadaan Teknologi Informasi di Indonesia pada tahun 2015. Di sesi ini akan menjelaskan mengenai fakta, tren, dan isu yang ada di pengadaan teknologi informasi di Indonesia tahun 2015. Yang pertama dimulai dengan beberapa dugaan kasus korupsi pengadaan teknologi informasi. Hasil dari identifikasi 38 responden untuk dugaan kasus berdasarkan jenis perusahaan, BUMN dengan 26% jumlah kasus, kemudian instansi pemerintah pusat 24% jumlah kasus, instansi pemerintah daerah 39% jumlah kasus, dan instansi lainnya 11%. Sehingga terlihat bahwa dugaan kasus tertinggi ada pada instansi pemerintah daerah. Berikutnya adalah modus dugaan kasus korupsi pengadaan TI. Yang tertinggi adalah tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan 39%, kemudian makam dana 32%, penggelapan dana 13%, penunjukan langsung rekanan proyek 11%, jumlah atau kualitas tidak sesuai, dan rekayasa traffic 5%. Selanjutnya, bidang dugaan kasus korupsi. Yang tertinggi pada IT lainnya 34%, software atau aplikasi 29%, pengadaan komputer 29%, internet 8%, dan IT perbankan 3%. Beberapa bidang di dalam IT lainnya adalah alat IT di KPU, genset, GPS, ronsen portable CCTV, alat multimedia, radio komunikasi, solar home system, hingga portable data terminal. Namun dugaan tersebut belum jelas menyimpang atau tidak dari pengadaan teknologi informasi, sehingga kasus-kasus berikut memiliki ambiguitas dalam menentukan titik lemahnya. Yang pertama, pada kasus sebuah perusahaan mengadakan perangkat untuk memindai kiriman pelanggan, akan tetapi dinyatakan bermasalah dan menjadi kasus hukum, karena ketidaksesuaian barang yang dibeli dengan spesifikasi awal. Akan tetapi pada penelitian lebih mendalam tidak menunjukkan adanya indikasi kerugian negara apapun dalam pengadaan ini. Kasus kedua pada bank yang diduga menyimpang dan merugikan negara sekitar 5 miliar karena tidak memiliki justifikasi yang kuat, terkesan dipaksakan, dan kesalahan pada vendor. Pada kasus ketiga, petinggi sebuah institusi menjadi terdakwa tindak korupsi yang menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah karena penyalahgunaan wewenang kemudian tidak didasarkan pada kebutuhan dan deliverable yang tidak optimal. Yang keempat, sebuah institusi mengadakan pembayaran elektronik pembuatan paspor dan menuai dugaan korupsi, bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena pemimpin proyek menyalahgunakan wewenang dan membuka rekening bank di luar ketentuan untuk menampung pungutan biaya layanan. Dan yang terakhir, dalam penyelenggaraan e-budgeting oleh Pemda, di mana sistem dibangun sendiri dengan keterlibatan tim ahli di luar pemerintah yang dibentuk secara tunjuk langsung dengan gaji bulanan. Di samping itu, sistem ini belum memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini tentunya menghasilkan beberapa pernyataan terkait celah atau dugaan penyimpangan.